كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-73 74 dari surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan kaum muslimin secara keseluruhan untuk memerangi orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitab ini untuk beliau tapi untuk kita semua juga kaum muslimin. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Baik. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memerangi 4 jenis manusia. Baik. Pertama orang-orang musyrikin. Sebagaimana Allah mengatakan qatilul musyrikina kaffah. Perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka memerangi juga kalian secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kufar dari kalangan ahlul kitab, Yahudi wan Nasara. Sebagaimana Allah mengatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shagirun. Untuk orang-orang ahli kitab, kufar, Yahudi wan Nasara, dan orang-orang munafikin secara keseluruhan bersama dengan orang kufar. Seperti di ayat ini ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Kemudian yang keempat adalah ahlul bugha. Ahlul bugha itu adalah orang-orang yang memberontak, menentang pemerintah. Diperintahkan juga untuk memerangi mereka sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafikin. Kalau mereka menampakkan kemunafikan mereka, perangi. Waghlub alaihim, dan bersikap tegaslah terhadap mereka. Termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang untuk menghadiri, kalau bahasanya sekarang kita ini mau meresmikan masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar berperang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti setelah pulang kita dari perang, ya mudah-mudahan ada kesempatan. Berangkat beliau menuju peperangan. Sepulang beliau dari peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak salat padanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membongkarnya. Masjid Dirar. Barakallahu fiikum. Karena mereka membangun masjid itu untuk bikin tandingan
dan untuk tempat kumpulnya orang-orang munafikin dan tempat untuk musyawarahnya mereka untuk melakukan kejelekan. Barakallahu fikum. Masjid dirar, masjid untuk barakallahu fikum memerangi kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk membongkarnya, dibongkar. La haula wala quwwata illa billah. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat mereka adalah neraka jahanam dan sejelek-jelek tempat kembali. Jadi orang kufar secara umum, Yahudi dan Nasaranya, musyrikinnya, munafikinnya sekaligus berlaku tegas terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, semuanya musyrikin, kufar dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara dan munafikin, tempat mereka semuanya adalah neraka jahanam dan sejelek-jelek tempat kembali. Yahlifuna billahi ma qalu, kembali ke orang kafir, orang-orang munafikin secara khusus. Yahlifuna billahi ma qalu, diriwayatkan bahwa ketika kedapatan orang-orang, barakallahu fikum, ada orang munafik mengatakan suatu perkataan, yaitu seandainya saja apa yang dikatakan oleh Muhammad ini betul, maka kita ini lebih buruk daripada seekor keledai. Orang yang ada dekatnya langsung naik pitam, marah, tidak terima, tidak setuju dengan ucapan ini. Akhirnya lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya Rasulullah, si fulan ini mengatakan demikian dan demikian. Si fulan mengatakan demikian dan demikian. Orang munafik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dipanggilkan orang munafikin ini yang mengatakan perkataannya tadi. Sesampainya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, ya fulan, engkaukah yang mengatakan kata-kata ini? Oh, enggak. Kami tidak pernah mengatakan kata-kata itu. Wallahi kami tidak pernah mengucapkannya. Mereka ini yang dikatakan yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Baik. Dan banyak kata-kata buruk yang mereka sampaikan, mereka ucapkan. Kata-kata jelek. Ucapan-ucapannya banyak. Dan mereka senantiasa mengingkari kalau mereka tidak mengucapkannya. Subhanallah. Yahlifuna billahi ma qalu. Baik. Walaqad qalu kalimatal kufur. Dan sesungguhnya mereka telah berkata dengan kata-kata kufur. Dengan kata-kata itu mereka dicap kafir. Baik. Apa itu ucapan dia tadi? Seandainya saja apa yang diucapkan itu benar, dia kan menunjukkan tentang keraguan dan tidak adanya keimanan dia tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seandainya saja yang diucapkan Muhammad ini benar adanya, maka kita ini sama lebih buruk daripada seekor keledai. Allah menyatakan bahwa kata-kata ini adalah kata-kata kufur. Jadi orang-orang ini tidak boleh sembarangan bicara tentang agama, barakallahu fiikum. Apalagi memojokkannya, memperolok-olokkannya, mentertawakannya, menjadikannya candaan dan seterusnya. Mengerikan, barakallahu fiikum. Kata-kata ini kata-kata kufur. Allah menegaskan bukan cuma kata-katanya kata-kata kufur, pelakunya kafir. Kata Allah mengatakan wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir dengan kata-kata ini setelah sebelumnya mereka muslim. Wa hammu bima lam yanalu, mereka telah bersemangat untuk melakukan segala sesuatunya. Mereka berusaha berupaya melakukan makar untuk Islam, kaum muslimin, Rasulullah dan keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Usaha mereka bertubi-tubi, barakallahu fiikum, tapi senantiasa selalu gagal dan gagal dan gagal. Tidakkah
dari tuduhan keji yang mereka tuduhkan ke Aisyah bahwa Aisyah telah melakukan perzinahan dengan Safwan. Memang terjadi kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin gara-gara tuduhan ini. Belum lagi ayat tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan lebih. Barakallahu li hikmatin aradahullah. Tentunya hikmah yang Allah kehendaki di balik kejadian itu, di balik tuduhan itu. La haula illa billah. Intinya mereka sudah berusaha berupaya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam. Inilah pekerjaannya orang-orang munafik. Baik. Wa hamu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya baik adalah penyimpangan yang Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Allah memberikan kesehatan untuk mereka, Allah memberikan makanan untuk mereka, nikmat yang begitu banyak. Kepada orang munafik, tempat tinggal. Demikian juga Rasul memberikan keutamaan-keutamaan kepada mereka, pemberian-pemberian. Tapi tetap saja terus-menerus melakukan apa? Pembangkangan, cuma dengan cara yang sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia. Allahul musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak tetap fa'iyatubu yaku khairal lahum. Fa'iyatubu yaku khairal lahum. Kalau mereka mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang lebih baik untuk mereka, yang terbaik untuk mereka. Siapapun dari kalangan musyrikin, kufar, Yahudi, Nasara, munafikin, siapapun, kalau mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu tobat terbuka lebar-lebar. Tiada yang bisa menghalangi siapapun untuk berlaku tobat. Orang-orang munafik, sekafir apapun seseorang, kalau dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima tobatnya. Fa iyatubu yaku khairal lahum. Kalau mau tobat mereka, itulah yang terbaik untuk mereka. Wa yatawallaw yu'adzibhum 'adzaban alima. Tapi kalau mereka berpaling, tetap dengan kekufurannya, kemunafikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka di dunia dengan azab yang pedih dan juga azab di hari akhirat. Subhanallah. Sekali lagi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, orang yang paling sengsara kehidupannya sesungguhnya adalah orang yang seperti itu. Paling tidak tenang hidupnya. Kalak. Labil, goncang. Munafikin. Rasa takut dan khawatir memenuhi diri mereka senantiasa dan terus menerus. Karena mereka senantiasa dusta dan senantiasa mereka berlaku makar. Dan mereka sangat tidak mau kedapatan atau ketahuan melakukan apa yang mereka lakukan. Rasa khawatir dan takut ini terus-menerus menghantui mereka, sehingga barakallahu kehidupan mereka sama sekali tidak bisa tenang. Oleh karena itu Allah mengatakan adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Azab yang sangat pedih di dunia ini dan di hari akhirat Pak. La haula illa billah. Wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir, dan tidak ada untuk mereka di dunia ini dari penolong dan pembela. La haula illa billah. Loyalnya mereka bukan kepada kaum muslimin, tapi kepada orang-orang kafir. Sebagaimana Allah mengatakan, alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli kitab. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik ini? Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka. Ini saudara, Allah mengatakan bahwa munafik ini saudara dengan orang-orang kafir. Barakallahu fiikum.
Alladzina kafaru min ahli kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian dikeluarkan, diusir dari negeri kalian, maka kami akan ikut keluar. Wala in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami akan membela kalian. Tapi Allah SWT mengatakan wa innahum lakadzibun. Tapi janji-janji mereka ini janji-janji dusta. La in ukhriju la yakhrujuna ma'akum. Kalau betul-betul orang-orang Yahudi itu diusir keluar dari negeri mereka, orang-orang munafikin tidak akan keluar bersama dengan mereka. Wala in qutilu la yansurunahum. Kalau orang-orang Yahudi diperangi, mereka orang-orang munafik tidak mau ikut perang. Cuma sekedar janji-janji belaka, dusta. Allahul musta'an. Orang ini orang cari aman. Barakallahu fiikum. Tidak mau diperangi oleh orang-orang kafir dan juga tidak mau dibunuh oleh orang-orang muslim. Jadi plan-plan. Mereka kafir tapi bernaung, berlindung di bawah kebaikan kaum muslimin. Inilah orang-orang munafik dan senantiasa mereka melakukan makar. La haula wa quwwata illa billah. Ini masih terus pembahasan tentang orang-orang munafik ini di surah At-Taubah. Sekali lagi surah At-Taubah dikatakan surah Al-Fadhihah yang membongkar, membeberkan kelicikan dan keburukan orang-orang munafik. Wa minhum di antara mereka terus. Allahul musta'an. Ini barakallahu fikum, nasihat untuk kita semuanya, perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semuanya untuk memerangi orang-orang kufar secara keseluruhan, termasuk di antaranya orang-orang munafik, dan berlaku tegas terhadap mereka. Demikian juga bahwa sering dan terus orang-orang munafik ini berdusta. Mereka mengucapkan sesuatu kemudian mereka mengingkarinya. Barakallahu fikum. Dan itu adalah ucapan kufur dan pelakunya adalah kafir. Kata-kata kufur yang dikeluarkan oleh mereka. Dan tetap Allah SWT menginginkan mereka tobat. Seandainya mereka tobat, maka itulah yang terbaik untuk mereka. Kalau tidak, maka adab yang menanti di dunia ini dan di hari akhir. Taib ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.